Halo pemuda, yang seharusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Selera generasi muda saat ini, menurut saya rendah. Asal bisa viral, bagaimanapun caranya sudah menjadi lifestyle bagi mereka. Bahwa mereka eksis, inovatif, kreatif, dan juga dapat menghasilkan pundi-pundi uang dan juga dapat mengangkat derajat keluarga mereka, meski dengan cara-cara, mohon maaf, tidak mendidik dan juga banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, masih ada juga yang membela mereka dengan argumen, kan mereka itu mencari rezeki, mereka itu cuma mencari nafkah, dan secara tidak langsung pun tidak merugikan kita, saya, dan Anda sekalian. Kalau kita ambil cara berpikir seperti ini, lalu bagaimana dengan mereka seperti kasus koruptor, maling, dan lain-lain? Mereka tidak usah ditangkap kan? Karena mereka juga cuma mencari rezeki, cari nafkah, dan secara tidak langsung pun itu tidak merugikan terhadap korbannya. Jadi bisa saja kan yang terjadi adalah banyak dari kalangan yang tidak menyadari bahwa mereka adalah badut industri kapitalis. Bagaimana menurut kalian? Oke teman-teman, jadi itu adalah intro dari kami kali ini. Dan ini adalah narasi dari keresahan kami selaku pemuda yang merindukan perubahan. Dan mungkin saja kita memiliki keresahan yang sama. Baru-baru ini, dilansir dari Detik News, terungkap motif pacar bunuh Wiwin dengan sadis di kebun durian, Tasikmalaya. Wanita bernama Wiwin Wintasih ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun Tasikmalaya. Gadis 19 tahun asal Ciamis ini dibunuh kekasihnya gegara tidak mau menggugurkan kandungannya. Dilansir Detik Jabar, jasad Wiwin mulanya ditemukan bersimbah darah di kebun sekitar Kampung Puteran Kaler, Desa Puteran, Kecamatan Pagar Agung, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 19 November 2023 sore. Saat ditemukan, Wiwin mengalami luka di bagian kepala dan lehernya. Kepalanya pun masih ditutupi kerudung dan menggunakan gamis. Polisi pun bergerak melakukan penyelidikan atas kematian warga desa Sindang Herak, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis itu. Wiwin ternyata dibunuh oleh kekasihnya yang bernama Herdis Permana, 20 tahun. Pria asal desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis itu bahkan sudah merencanakan aksinya sejak malam sebelumnya. Mahasiswa sebuah sekolah tinggi di wilayah Tasik Utara ini bahkan cukup niat menghabisi nyawa pujaan hatinya. Malam itu membuat sebuah pentungan kayu. Tersangka mengaku sudah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 4 tahun terakhir. Rupanya kebiadaban Permana dipicu oleh keengganan untuk bertanggung jawab dengan kehamilan Wiwin. Tanggal 13 November dia memberitahu saya telat haid. Waktu itu pikiran awal saya bolehlah telat, tapi sudah berjalan 3 minggu kok belum juga haid. Jadi pikiran saya mungkin sudah hamil, kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Fetrizal, dilansir dari Detik Jabar, Kamis 30 November 2023. Permana mengaku sempat berusaha menggugurkan kandungan pacarnya itu, namun tidak berhasil sehingga dia nekat menghabisi pacarnya itu. Nah, bagaimana teman-teman? Masih mau berpacaran? Ya, semoga saja pelaku di dalam penjara bisa sadar ya, bisa kembali kepada jalan yang benar. Amin. Oke, jadi saya tidak mau memberi perspektif dari sisi kriminalitasnya ya, atau dari perspektif lain. Karena itu saya yakin sudah banyak yang membahas. Dan saya sebagai seorang muslim atau seorang yang beragama Islam, saya ingin menyampaikan dari sudut pandang saya sebagai muslim. Oke, kalau kayak gitu kita munculkan satu pertanyaan besarnya. Kenapa sih remaja kita rentan melakukan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Islam? Apa yang terjadi di dalam kasus berita di Tasikmalaya tadi itu hanyalah segelintir contoh kasusnya saja dari sekian banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan remaja kita saat ini. Motifnya saat ini mungkin pembunuhan, budaya pergaulan bebas, dan banyak lagi. Dan kita telah kehilangan banyak pemuda kita dalam perang mindset.
kita narasikan sebagai invasi intelektual. Siapa yang dapat menanamkan pola pikir yang kuat, maka merekalah pemenangnya. Segala cara mereka akan halalkan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mencuci otak generasi muda kita, politikus busuk untuk melegalkan regulasi yang pro terhadap kepentingan mereka, hingga kepemimpinan yang lemah agar mereka dapat dengan mudah mengintervensi dunia-dunia Islam. Yang hasilnya akan kita dapati bahwa Islam menjadi terasing di tengah umat Islam sendiri. Ketika kita menyelami akar masalah dari perilaku pemuda kita saat ini, maka kita akan sepakat bahwa salah satu alasan utama yang menjadi paling dekat dengan jangkauan kita adalah karena mereka tidak terdidik dan tumbuh dengan penanaman nilai-nilai Islam yang kuat. Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mencetak generasi-generasi Islam justru banyak yang mengabaikan dan membesarkan anak-anak Islam dengan cara yang sekuler. Masalah yang terjadi pada pemuda kita itu bukan hanya karena mereka labil dari segi usia, tetapi seperti apa mereka ditempa dan diprogram. Kita mengetahui bahwa dari 10 sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam, sekaligus yang dijamin masuk surga itu mayoritas berusia muda pada pertama kali mereka masuk Islam. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di usia 10 tahun. Lalu ada Tolhah Ubaidillah di usia 14 tahun. Lalu ada Zubair bin Awam, itu masuk di usia 16 tahun. Selanjutnya ada Sa'id bin Abi Waqqas di usia 17 tahun. Dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Zaid, usia 15 tahun. Mereka semua tidak diragukan lagi kontribusinya dalam menegakkan kalimat tauhid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Rasul menunjuk seorang remaja berusia 18 tahun sebagai panglima perang. Tidak main-main nih. Yang dibawahi beliau itu adalah sahabat senior, termasuk Umar bin Khattab. Ialah sosok Usamah bin Said yang berhasil memimpin perang selama 40 hari dengan kemenangan dan dengan catatan tidak ada yang jatuh korban satupun dari kaum muslimin. Dan pasukannya berhasil membawa harta rampasan perang atau ghanimah. Dan semenjak peristiwa itu tidak ada lagi yang meragukan kecakapan Usamah bin Said. Lalu jika kita majukan catatan ke depan, kita akan menemukan bagaimana ada sosok pemuda dengan usia 21 tahun berhasil menaklukkan benteng yang tidak dapat ditembus siapapun. Dan dialah sosok Muhammad Al-Fatih. Catatan sejarah umat Islam itu banyak memberikan kita gambaran kehebatan para pemuda Islam. Para pemuda yang dibentuk dengan akidah yang kuat dan juga penanaman nilai-nilai Islam pada diri mereka. Dan semua itu akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengambil contoh dari generasi terbaik, atau kita mau ambil contoh dari generasi yang tidak ada kaitannya dengan Islam, yang tidak sefrekuensi dengan Islam, atau dari peradaban yang di luar dengan entitas Islam. Nah, ini tantangan umat Islam akhir zaman, karena banyak propaganda dan fitnah yang menimpa umat Islam, sehingga Islam terasing di tengah umat Islam sendiri. So, sekian narasi kita kali ini dari Saksi Pemuda. Jika ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar, dan jika ada yang salah-salah itu dari kami. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bertemu di narasi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.